Halo Sobat WK, ketemu lagi dengan saya di sini dengan Joanita Ari. Kali ini saya akan membahas program baru dari Warta Kota, namanya Warta Karir. Nah, untuk tema pada hari ini tentang Gen Z atau generasi Z ya. Pokoknya yang ada hubungannya dengan Gen Z yang memang sekarang sedang tren gitu kan ya. Nah, generasi Z atau biasa disebut dengan Gen Z menjadi kelompok masyarakat yang saat ini cukup berpengaruh pada tahun-tahun ini. Nah, kemudian di mana kebanyakan dari mereka itu di tahun ini tuh sudah banyak yang mulai berkarir atau bekerja di satu perusahaan gitu ya. Nah, mereka ini nggak cuman bekerja aja, tapi mereka juga udah mulai memikirkan usaha-usaha atau bisnis-bisnis apapun. Jadi terbagi dua nih, ada yang mau berbisnis, ada yang mau berkarir gitu ya. Jadi kelompok dari Gen Z ini bukan seperti kelompok-kelompok sebelumnya yang mereka lebih berpikir untuk bekerja di satu perusahaan. Nah, dengan saya hari ini sudah ada praktisi HR dari PT DMA dengan Mbak Fitri. Selamat siang Mbak Fitri. Selamat siang Mbak Joanita. Apa kabar Mbak? Baik, ketemu lagi kita ya. Kabar Mbak Joanita? Baik, puji Tuhan. Alhamdulillah. Puasa ya Mbak ya? Insya Allah. Nanti kita cari bukber bareng habis ini ya. Oke. Baik Mbak, bicara tentang Gen Z atau generasi Z gitu ya Mbak, yang udah pada mulai lulus kuliah, ada yang ternyata terbagi dua. Jadi kita sempat riset kecil-kecilan, mereka tuh dari 10 orang yang kita riset ya, memang nggak terlalu banyak sih karena waktunya mepet. Jadi 7 orang memutuskan untuk berusaha sendiri, maksudnya mengembangkan usaha sendiri gitu. Lalu sisanya itu berusaha untuk berkarir di perusahaan dulu karena mereka apa? Persiapan untuk membangun usaha. Nah, jadi ujung-ujungnya tetap itu. Jadi trennya tuh seperti itu, Mbak. Sebenarnya kalau untuk Gen Z sendiri, tren karir di 2024 ya, menurut Mbak Fitri sebagai HR itu apa aja, Mbak? Silakan, Mbak. Oke. Nah, benar tadi Mbak Ari, Gen Z sekarang udah mulai masuk dunia kerja. Iya. Kalau dari literatur yang saya baca, hasil riset mengatakan bahwa saat ini secara global populasi Gen Z itu ada jumlahnya 32% gitu. Nah, nanti di dunia kerja sendiri sekarang ini baru 5%. Nah, di 2025 nanti mereka sudah mencapai 27%. Artinya mulai menggeser nih generasi-generasi yang lainnya. Mungkin saya spill sedikit generasi apa aja yang ada di dunia kerja saat ini. Kalau di luar negeri atau di luar Indonesia itu masih ada tradisionalis namanya, itu yang udah umur 70-an. Karena di luar tuh umur segitu masih dipekerjakan gitu ya, Mbak? Masih bisa cari kerja lah. Betul. Gitu ya. Kalau mungkin sempat nonton film The Intern itu dia usianya udah 70 something, masih bisa jadi anak magang. Kalau di sini boro-boro ditengok kira-kira gitu ya. Nah, di sini tuh sekarang di Indonesia ada 4 baby boomers, itu mungkin yang sudah menjelang pensiun. Terus Gen X, Gen Y yang disebut milenial sama Gen Z gitu. Nah, Gen Z ini masih boleh dibilang 5% tadi yang saya sebutkan. Tahun depan sudah jadi 27%. Jadi bertambah ya Mbak ya, dengan seiring dengan kelulusannya mereka gitu ya. Benar. Nah, karakteristiknya benar tadi Mbak bilang, salah satunya adalah entrepreneur mindset. Jadi memang pilihan, kalau ditanya pilihan karir pasti mereka yang kayak bingung, tapi betul ujungnya pasti mau jadi entrepreneur gitu kan, maunya punya usaha sendiri. Tapi kalau dari beberapa kali kunjungan ke universitas, memang pilihan karir mereka banyak yang condongnya ke arah yang memang memungkinkan mereka untuk kerja dari mana aja, gitu. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya mungkin relate sama teknologi, yang dimana mereka bisa kerja dari mana aja, semua bisa selesai. Content creator, terus kemudian barangkali ada data analis di situ yang mereka bisa kerjain dari rumah. Mereka bisa submit resultnya lewat dashboard dan itu bisa diakses sama orang di kantor semuanya. Nah, tapi kalau bicara Gen Z secara spesifik, mereka ini adalah orang-orang yang anak-anak yang lahir di atau besar di era COVID-19. Jadi mereka peduli banget sama kesehatan, mereka peduli banget sama lingkungan nih, sustainability. Jadi mungkin selain yang tadi saya sebutkan yang kaitan sama teknologi, mereka juga akan sangat tertarik sama pekerjaan-pekerjaan atau karir yang hubungannya sama lingkungan. Jadi kayak misalnya, mungkin kalau yang senang engineering, mereka akan pilih jadi solar panel engineer.
sekarang udah mulai tren tuh, karena di kantor saya yang sebelumnya juga manufacturingnya bangunannya green building, banyak pakai solar panel gitu. Jadi memang itu udah jadi salah satu tren juga saat ini. Jadi lowongan yang terbesar gitu betul, ya Mbak? Betul, Peluangnya banyak ada, jadi ya Mbak betul. ya? Oke, baik. Terus selain itu mereka karena anak sekarang juga Gen Z ini peduli banget sama mental health, jadi mungkin mereka akan banyak juga pilih pekerjaan-pekerjaan yang arahnya ke situ. Jadi bisa jadi mereka jadi mungkin konsultan atau barangkali milih jadi psikolog gitu, karena memang concern sama mental health-nya cukup tinggi gitu. Itu terus kemudian barangkali ada juga yang jadi application developer, karena kan memang sekarang banyak hal yang bisa pekerjaan yang bisa diselesaikan lewat aplikasi gitu. Jadi mereka tertarik tuh sama yang kayak gitu-gitu gitu. Jadi kalau banyak kursus-kursus online yang mungkin sering lihat di Instagram, ada yang ngasih kursus murah buat anak-anak kecil, coding, nah itu tuh udah mengarahkan ke arah sana gitu. Jadi emang eranya itu sekarang udah diarahinnya ke teknologi, lebih ke teknologi ya Mbak? Lebih ke teknologi. Ya, karena memang era Gen Z yang terakhir itu lebih ke sana ya Mbak ya? Baik. Betul, arahnya ke sana gitu. Kemudian gini Mbak, kalau dari mereka ya Mbak, tadi kan seperti yang saya bilang tadi, mereka itu membangun usaha, rata-rata ya, rata-rata membangun usaha, atau mereka bekerja dulu di satu perusahaan untuk belajar, setelah itu mereka bangun usaha. Nah, tren ini apakah karena dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat ya Mbak? Jadi kan mungkin orang tua mereka kan sudah lebih settle ya, dibanding mungkin generasi-generasi sebelumnya yang memang harus berjuang sendiri, harus kayak, mohon maaf nih, kayak prihatin gitu. Kalau sekarang kan kayaknya anak-anak sekarang tuh nggak ada tuh kayak gitu lah. Mungkin itu termasuk kayak pengaruh nggak sih Mbak, background keluarga mereka gitu loh? Pasti ada. Cuma kalau saya ngeliatnya gini, kayaknya sekarang keinginan entrepreneur juga nggak cuma dimiliki sama mereka-mereka yang middle up level secara ekonomi gitu. Saya juga ngeliatnya yang di bawah itu juga mereka punya kesana, karena itu tadi kemudahan-kemudahan yang diakomodir atau diakomodasi sama teknologi. Jadi sesederhana mereka bikin produk, kemudian mereka posting di Instagram atau di TikTok, itu aja udah jadi peluang bisnis gitu. Dan mereka mungkin banyak menyaksikan testimoni yang memperlihatkan bahwa dengan hal sederhana yang dimulai dari rumah aja itu mereka bisa sukses, dapat duit kira-kira gitu. Nah, barangkali kalau misalnya yang middle up mungkin usahanya tidak sesederhana itu, barangkali mereka mau buka kafe gitu kan, mungkin terusin usaha keluarganya, usaha mungkin keluarga ya, gitu. Jadi memang dari lingkungan keluarganya pun udah membentuk mereka untuk jadi entrepreneur, plus mereka kemudian kuliahnya diarahin ke sana, teman-temannya juga banyak yang minatnya sama, jadi makinlah kuat membulatkan tekad. Tapi bener tadi, mungkin kalau saya boleh kasih tips, barangkali teman-teman generasi Z yang kepengen punya usaha, ada baiknya mungkin coba dulu nih terjun di dunia kerja, biar lihat nih cara berorganisasinya, terus kira-kira strateginya apa aja sih, challenge-nya apa aja kalau kita punya usaha sendiri. Kan bisa lihat tuh, oh ternyata ada yang namanya, ada potensi office politik misalnya, ada potensi gimana cara ngembangin karyawan dan lain sebagainya. Ada potensi perusahaan itu misalnya nggak berlanjut kalau misalnya ownernya atau pemimpinnya nggak peduli sama people-nya gitu. Yang kayak gitu-gitu kan bisa diasah kalau kita terjun langsung di satu perusahaan yang bukan milik kita sendiri gitu. Kalau milik kita sendiri kan kita bisa atur sendiri gitu. Itu tips sih menurut saya. Baik, itu keren banget ya tipsnya. Nah, padahal ini juga inline dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Jadi gini Mbak, ada beberapa, tapi memang benar Mbak, dari 7 orang yang kita survei dan menjawab bahwa mereka mau usaha, rata-rata dari mereka itu memang meneruskan usaha keluarga gitu loh. Jadi kayak misalnya ada satu contoh, ini ada satu anak yang bercerita banyak sama saya itu, jadi orang tuanya itu dia punya usaha notariat gitu kan di Jogja. Nah, dia masuk ke Fakultas Hukum UGM untuk meneruskan usaha orang tuanya, dan akhirnya si orang tuanya ini berharap kamu bawa teman-teman kamu yang seinilah gitu loh. Jadi mungkin si orang tua ini juga lebih percaya kalau
anak ini bawa teman-teman yang mereka kenal untuk meneruskan usaha si orang tua ini gitu loh. Mungkin ya kayak misalnya ya belajar sama-sama di perusahaan papahnya gitu lah Mbak. Nah cuman anak-anak sekarang itu kan lebih karena tren teknologi ya, media sosial juga sekarang kan berkembang dan sangat terbuka gitu ya Mbak. Mbak kan tahu sendiri lah. Mereka tuh bilang gini, aku sih maunya kerja yang gampang cari uang gitu. Apa? Ya usaha sendiri, Kak. Ini bilang gitu. Usaha sendiri, oke baik. Ada tips nggak sih Mbak? Kalau nih kan setiap usaha itu kan harus dibangun ya. Banyak hal lah, banyak faktor yang mempengaruhi usaha kita gitu kan ya. Nah, ini mereka tuh harus dibekali. Jadi mereka tuh juga minta bekal. Kalau saya usaha sendiri, kira-kira saya harus bagaimana? Harus menyiapkan apa? Supaya bisa untung banyak. Nah itu pertanyaan penting adalah yang paling banyak. Gimana, boleh nggak titip pertanyaan dengan Ibu Fitri untuk bagaimana caranya saya mengembangkan usaha orang tua saya, tapi saya bisa dapat untung banyak gitu. Silakan Mbak Fitri. Mungkin ada tips juga. Untung banyak. Oke. Ya, jadi kalau misalnya bicara mau punya usaha sendiri, kalau nerusin punya orang tua sih rasanya nggak terlalu sulit ya, tinggal lanjutin aja. Tinggal jalan ya Mbak ya? Tinggal jalan. Cuma tinggal ini aja, mapping selama ini yang masih kurang apa sih gitu. Misalnya kalau misalnya ternyata brandingnya, ya berarti marketingnya harus dikencengin gitu. Kalau misalnya kemudian yang kurang adalah misalnya pemilihan lokasi gitu, karena nggak terlalu strategis. Misalnya kalau dia punya bisnis kuliner gitu. Baik. Ya berarti harus cari survei lokasi yang lain. Tapi yang pasti, apalagi kalau yang memang benar-benar mulai dari nol, menurut saya yang harus dilakukan sejak awal adalah again kayak yang selalu dilakukan sama Mbak Ari, adalah riset gitu. Baik. Apakah ini kemudian jadi sesuatu yang potensial untuk dikembangkan, atau karena udah terlalu banyak pemainnya jadinya kayaknya better cari yang lain deh, gitu. Mendingan kayak gitu. Atau kalau misalnya memang mau main di area yang sudah banyak pemainnya, tapi kita punya strategi khusus yang bisa membedakan dari pemain lain, fine juga, nggak apa-apa dicoba gitu. Yang penting adalah menurut saya teman-teman jangan harus manage ekspektasi gitu. Jadi jangan kemudian berharap baru jalan sebulan 2 bulan, untungnya udah 2 miliar gitu ya. 2 miliar. Harus ini dulu, harus ya pasti harus berdarah-darah dulu di awal, udah pasti gitu. Jadi harapannya teman-teman generasi Z juga bisa memahami itu gitu. Jadi jangan terlalu, takutnya kalau udah pasang target terlalu tinggi di awal, nanti kecewanya malah bikin jadi nggak mau nerusin apa yang sudah dibangun dari awal. Ya, berdarah beneran. Jadi usahanya hancur, nggak dapat apa-apa, depresi, aduh. Jadi sama satu lagi mungkin yang paling penting adalah harus banyak ngobrol sama yang udah pengalaman. Jadi jangan kepedean juga. Terutama di usaha yang sama mungkin ya Mbak. Bener. Jangan kemudian, oke, yuk sekarang resource-nya banyak, bisa lewat YouTube, lewat Instagram, tapi akan beda rasanya kalau kita consult sama orangnya face to face langsung, apalagi kita udah tahu betul reputasinya, barangkali dengar dari orang tua, dari rekan kerja dan lain sebagainya. Gitu sih. Ditambah belajar struggle-struggle yang mungkin senior kita dia sudah lakukan, dia sudah alami gitu, kayaknya paling penting ya Mbak. Dan gimana ngatasinnya gitu. Baik, karena kan itu benar jadi pelajaran ya Mbak. Jangan sampai punya kejadian yang sama, atau kalaupun mengalami hal yang sama ada solusinya yang mungkin ada orang yang sudah melakukannya gitu ya Mbak. Benar. Baik, nah sekarang gini Mbak, ada lagi nih pertanyaannya. Kalau pertanyaan anak-anak Gen Z ini tuh agak-agak apa ya, unik-unik gitu lah ya. Karena mereka kan bener yang out of the box gitu ya. Jadi mereka tanya gini, Kak, kalau misalnya saya belajar dulu di satu perusahaan supaya saya bisa membangun usaha saya sendiri, tapi saya maunya ketika saya bekerja di situ, tapi saya sambil menjalankan usaha saya. Kira-kira kalau menurut kakak, menurut Mbak Fitri, apakah boleh atau nggak apa-apakah, atau gimana sarannya? Jadi maksudnya dia belajar, tapi dia tetap ini jadi supaya jalan bareng gitu loh. Gimana Mbak? Oke, gini. Sebenarnya kalau secara peraturan perusahaan ini saya yakin berlaku dimanapun gitu ya, nggak boleh kita bekerja di kakinya nggak boleh di 2 tempat lah kira-kira gitu. Apalagi kalau sama ya. Nah, gitu. kalau misalnya usahanya sama, apalagi karena kan jadi kayak ada konflik of interest gitu. Jadi misalnya punya usaha catering, tapi terus kemudian perusahaannya
boga juga gitu ya. Boga juga gitu. Itu kan nanti menimbulkan conflict of interest. Lain cerita kalau misalnya kita kerja di perusahaan di bank misalnya, tapi usaha kita kuliner misalnya, itu kan nggak ada hubungan sama sekali, itu fine aja. Selama prinsipnya adalah tidak mengganggu ritme kerja dan tidak mengganggu produktivitas di kantor gitu. Itu sih nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Jadi kalau memang bisnisnya, kalau bisa cari perusahaan yang bisnisnya nggak sama nih sama apa yang kita mau jalanin. Belakang lah gitu ya, Mbak, jadi bisa baik. jalan bareng, usahanya jalan, belajarnya juga jalan gitu. Tapi ingat, apapun itu bentuk usahanya jangan sampai kemudian mengganggu kinerjanya di kantor gitu, karena nanti pasti akan jadi masalah usaha yang sebenarnya harusnya nggak jadi masalah gitu, karena mungkin terlalu spend banyak waktu di usahanya, di kantor pun barangkali lebih banyak fokus ngurusin usahanya gitu, jadi salah juga gitu. Itu sih sebenarnya nggak apa-apa kalau bisnisnya nggak menimbulkan konflik of interest gitu. Baik Mbak, ini penjelasannya itu sangat bermanfaat untuk mereka, karena ternyata dari 10 orang ini rata-rata pertanyaan itu sama. Maksudnya ada pertanyaan ini juga, jadi mungkin mereka itu juga di sisi lain mereka mau belajar, tapi di lain pihak juga merasa aku kira-kira curang nggak sih sama perusahaan yang aku belajari. Mungkin mereka juga punya punya tanggung jawab, responsibility-nya gitu kan. Maksudnya ini udah bagus karakter mereka gitu ya Mbak. Iya, bener. Nah jadi nggak apa-apa, tadi ya Mbak Fitri bilang, asal bertolak belakang nih usahanya. Jadi kayak misalnya kerja di media tapi punya usaha kuliner, itu nggak apa-apa banget gitu kan ya. Atau misalnya teman-teman juga punya usaha, meneruskan usaha papahnya atau orang tuanya, kemudian belajar lagi tentang pengembangan manajemen atau karir dan sebagainya. Itu juga penting ternyata gitu ya Mbak ya. Jadi dari sisi perusahaan sendiri pun tidak apa-apa, asalkan tidak mengganggu ritme kerja dan juga produktivitas dari kita sendiri gitu ya Mbak ya. Betul. Kemudian gini Mbak, kalau karir ternyata kan memang ada sebagian kecil ya Mbak ya, walaupun mungkin sekitar berapa persen karir-karir yang diminati oleh Gen Z ini. Kira-kira untuk kedepannya apakah tetap akan berkembang sampai tetap diminati sampai 10 tahun ke depan atau bagaimana? Yang saat ini? Iya, yang saat ini. Menurut saya kalau relate sama teknologi, ini berarti kalau ketika mereka memilih untuk bekerja di perusahaan gitu loh Mbak. Gimana Mbak? Kalau karirnya yang kaitannya sama teknologi, menurut saya akan long last sih, akan panjang. Karena kan teknologi akan berkembang terus gitu. Yang penting dia belajar terus gitu ya Mbak Betul. Apalagi sekarang areanya artificial intelligence kan, banyak yang khawatir fungsi-fungsi kerja itu digantikan sama AI gitu. Betul, ada beberapa fungsi kerja yang memang akhirnya bisa tergantikan sama AI. Kayak misalnya pekerjaan-pekerjaannya sifatnya repetitif atau berulang gitu. Terus administratif itu udah pasti bakal digantiin gitu. Tapi kalau kemudian pekerjaannya yang memang justru nantinya akan mensupport perkembangan teknologi artificial intelligence ini, justru akan dibutuhin yang tadi saya bilang kayak machine learning spesialis atau engineer tuh bakal dibutuhin. Jadi menurut saya selama masih ada hubungannya sama teknologi, terus kemudian ada hubungannya juga sama manusia, karena anyway walaupun ada AI kan yang jalan juga manusia gitu. Itu sih akan tetap bisa berjalan ya Mbak. Tetap bisa berjalan gitu. Jadi yang penting sekarang adalah jangan khawatir sama AI-nya, tapi gimana caranya kita upskill diri kita, ngembangin skill atau pengetahuan yang kaitannya sama teknologi saat ini gitu. Jadi kita nggak ketinggalan. Jadi once kemudian pekerjaan update terus. Jadi mungkin pekerjaannya nggak akan tergantikan, tapi ada yang namanya job redesign. Jadi didesain ulang tuh job desk-nya. Ada responsibility baru yang barangkali nanti kaitannya adalah sama AI juga gitu. Nah kalau kita nggak punya knowledge, kita nggak punya skill di situ, pekerjaannya tetap ada, tapi kita yang digantiin karena kitanya nggak update. Itu yang paling menyakitkan ya Mbak. Iya benar. Baik Mbak, jadi pertanyaan ini tuh timbul dari ketakutan mereka dengan maraknya PHK. Gitu loh. Nah, jadi mereka takut kalau saya bekerja di satu perusahaan, saya belum punya modal untuk usaha sendiri. Apakah pekerjaan saya ini akan aman? Itu sih Mbak sebenarnya. Jadi ketakutan mereka. Yang mereka memang rencana itu membangun usaha sendiri, tapi kan harus belajar ke satu perusahaan. Cuma kalau itu kan harus butuh modal gitu loh menurut mereka ya. Apakah pekerjaan saya yang saya tekuni ini cuma sampai 2 tahun atau 3 tahun kah, sedangkan modal belum cukup gitu. Nah, jadi berawal dari ketakutan mereka sebenarnya kayak gitu sih Mbak. Soalnya kan sekarang berita-berita PHK itu kan terbuka banget gitu loh. Sekian ratus orang, nggak cuma 10-2 orang, tapi sekian ratus orang. Itu ternyata membuat mental mereka juga drop
Sebenarnya gitu Mbak, jadi itu yang terjadi. Nah jadi untuk para Gen Z, tadi sudah Mbak Fitri bilang, jangan takut asalkan kalian tetap belajar, tetap up to date, tetap mengembangkan diri, jadi tetap akan dipakai seterusnya. Begitu ya Mbak ya? Benar, Oke. benar. Baik, ada pesan nggak sih Mbak untuk para Gen Z dalam memulai karir mereka? Karena kan mereka rata-rata nih kan baru mulai usaha, baru mulai cari kerja. Menurut Mbak gimana? Saran-saran untuk mereka lah, kayaknya penting banget deh. Oke. Silakan Mbak. Kalau yang mau usaha tadi udah sempat kita bahas sedikit, jadi jangan lupa riset dulu mengenai apapun yang bidang yang nanti akan digeluti usahanya. Terus jangan lupa juga ngobrol sama mereka yang sudah lebih expert, ya. Soalnya kadang-kadang generasi Z ini dibilangnya karena udah banyak dapat informasi dari berbagai sumber, jadi ngerasa paling tahu gitu. Iya. Jangan salah, karena banyak hal yang nggak tersampaikan atau disampaikan lewat YouTube atau Instagram gitu. Ada hal-hal yang mungkin sifatnya perintilan di day to day-nya yang nggak disampaikan di situ. Nah, kalau buat yang mau kerja, ada banyak hal sebenarnya yang jadi pertimbangan perusahaan ketika berhadapan sama generasi Z gitu. Mereka dibilangnya mungkin secara komunikasi kurang bagus dan sebagainya. Nah, ada baiknya teman-teman melatih di area-area yang memang jadi concern-nya perusahaan. Tadi saya bilang komunikasi, terus kemudian adiksi atau ketagihan sama handphonenya juga dikurangin ketika sudah bekerja, sehingga pada saat nanti komunikasi sama yang baby boomers, sama yang Gen X dan Gen Y, itu nggak jadi hambatan gitu. Padahal kalian punya kemampuan, tapi karena cuma gara-gara itu terus kemudian jadi karirnya mungkin nggak berkembang. Itu sih tips dari saya. Jadi banyak baca atau ikut workshop terkait persiapan untuk memasuki dunia kerja gitu. Oke, baik. Nah, jadi tadi udah dikasih ya apa tuh namanya kalau kami dari rumah itu kayak bekal dari Mbak Fitri. Nah, karena tadi banyak banget yang Kak boleh tolong dong tanya ke Ibu Fitri. Nah, kira-kira ada nggak sih Mbak kalau misalnya ada beberapa nih yang ingin bertanya ke Mbak sebagai konsultan gitu, Mbak apakah bisa membantu, mungkin bisa memberikan nomor handphone yang sekiranya tentang dunia kerja bisa dijawab oleh Mbak langsung, atau kalau misalnya nanti nggak tersampaikan lewat kita di sini lewat komen-komen, kan ada yang pengen cepat-cepat langsung dijawab, kalau lewat kita kan mungkin kebacanya agak lama gitu. Gimana Mbak? Silakan. Oke, buat teman-teman yang emang kepingin diskusi atau mau mau cari lowongan mungkin. Itu paling penting. Ya Mbak. Ya boleh juga. Nah, mau konsultasi, info kerja ya Mbak ya, iya, jadi ya. silakan hubungi kami di 08 111 69 2828 gitu. Terus itu dengan PT Diraya Mahala Adhikarya atau DMA. Atau kalau mau email, ada yang mungkin barangkali ada yang lebih seneng kirim email gitu. Tapi kayaknya jarang ya sekarang email ya. Langsung komen Instagram ya. Itu lebih gampang gitu ya. Lebih cepet gitu. Ya udah, kayak nomor handphone aja itu ada WhatsApp-nya, silakan aja. Atau kalau emailnya di kontaknya bahasa Inggrisnya contact@mahalagroup.co.id gitu. Bisa ke situ. Nanti di bawah sini ada kok ya, jadi bisa dicatat atau malah bisa langsung menghubungi Mbak Fitri. Ada info lowongan kerja apa sih di DMA? Nah, kan mau belajar kerja Mbak. Oh iya, benar. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau misalnya memang teman-teman semuanya ingin konsultasi secara pribadi, tapi jangan telepon ya, please jangan telepon, hanya WhatsApp aja, WhatsApp only ya. Karena Mbak Fitri juga sibuk banget, selain sebagai konsultan, dia juga HR di PT DMA, dan juga dia jadi pembicara di mana-mana lah saat inilah. Jadi agak susah sih hubungin dia kalau by phone. Aduh jangan, jadi by WhatsApp pasti akan dibalas. Baik teman-teman, nanti kita ketemu lagi minggu depan dalam tema bahasan tentang karir yang berbeda lagi. Mbak Fitri terima kasih, sampai ketemu lagi. Salam sehat semuanya. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.